Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjalin kerjasama dengan Yayasan Kartika Eka Paksi terkait dukungan sarana prasarana, logistik, transportasi, alat kesehatan, akomodasi, serta penelitian dan pengembangan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana. Kerjasama antara BNPB dan Yayasan Kartika Eka Paksi ini dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto dengan Ketua Yayasan Kartika Eka Paksi Reza Utama di Jakarta pada hari Kamis 21 Mei 2026. Melalui dukungan kerjasama ini, Kepala BNPB menaruh harap agar kedepannya dapat terbangun sinergi yang lebih kuat dalam mendukung pengembangan kapasitas penanggulangan bencana di segala lini. Kepala BNPB juga mengatakan bahwa kolaborasi ini sekaligus menegaskan bahwa penanggulangan bencana menjadi urusan bersama. BNPB menyelenggarakan rangkaian kegiatan penguatan penanggulangan bencana dan pemulihan pasca bencana wilayah Sumatera Barat pada 19 hingga 22 Mei 2026 di Kota Padang. Kegiatan yang dilaksanakan dengan dukungan program Siap Siaga ini diawali dengan agenda audiensi bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati menjelaskan, audiensi tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan pembangunan daerah serta memastikan aspek penanggulangan bencana dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana dapat terintegrasi secara berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah khususnya RKPD tahun 2026 hingga tahun 2028. Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, BNPB bersama program Siap Siaga melaksanakan lokakarya pemaduan RPBD dan R3P ke dalam RKPD yang diikuti oleh organisasi perangkat daerah kabupaten dan kota seprovinsi Sumatera Barat. Peserta mendapatkan berbagai materi strategis terkait pemaduan RPBD dan R3P ke dalam RKPD dan Renja OPD, integrasi zona rawan bencana dalam penataan ruang, perubahan karakteristik risiko bencana, hingga penerapan konsep Build Back Better, Safer and Sustainable dalam rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menyelaraskan program pemulihan pasca bencana yang sedang dilaksanakan pemerintah provinsi dan kabupaten kota terdampak agar sejalan dengan arah pembangunan daerah dan didukung penganggaran yang memadai. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh hikmat di halaman Geraha BNPB Jakarta pada Rabu 27 Mei 2026. Acara diawali dengan sholat Idul Adha berjamaah yang dipimpin oleh Kiai Haji Abah Abdurrahman Jailani dan diikuti oleh Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, pejabat pimpinan tinggi serta pegawai di lingkungan BNPB. Usai sholat, Kepala BNPB menyerahkan hewan kurban kepada panitia dan memulai pelaksanaan penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban kepada pegawai BNPB dan masyarakat di sekitar kantor Geraha BNPB. Tahun ini secara keseluruhan, BNPB menerima hewan kurban sebanyak 31 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Suharyanto menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas terselenggaranya rangkaian kegiatan tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi atas peningkatan jumlah hewan kurban tahun ini.
Menurutnya, peningkatan ini mencerminkan dua hal. Yang pertama, adanya peningkatan kesejahteraan pegawai, dan kedua, meningkatnya keimanan untuk berbagi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Geraha BNPB pada Senin 1 Juni 2026. Bertindak sebagai inspektur upacara, Sekretaris Utama BNPB Rustian yang membacakan amanat pidato resmi dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Rustian juga mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Upacara yang diikuti oleh pejabat dan pegawai BNPB berlangsung hikmat. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Nuraini Sabilus Salami undur diri. Sampai jumpa di Kilas Pekan berikutnya dan salam tangguh.